teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome. Duh, kangen banget deh cerita-cerita kayak gini sama kalian. Sesuai judul, aku mau curhat soal journey jerawat-jerawat aku yang sampai sekarang aku masih gak nyangka kalau bisa bener-bener sembuh. Sebelumnya penyebab jerawat aku itu karena banyak hal. Salah satunya dari diri aku sendiri yang dulunya gak tahu gimana cara ngerawat kulit. Aku juga gak tahu kalau ternyata kulit aku itu tipenya oily acne prone skin. Jadi dulu itu aku kalau cuci muka, ya udah kalau nggak pakai sabun badan, pakai air aja. Padahal itu dalam kondisi lagi full make up. Turns out aku gonta-ganti produk dan malah makin parah muka aku. Selain itu dari pola hidup juga, makanan dan begadang. Aku tuh nggak pernah mikir dulu kalau misalnya mau makan apa aja, mau tidur jam berapa. Ya udah terserah gue. Jerawatan kan lo. Awal aku bikin video tentang jerawat aku itu bener-bener karena aku pengen record aja gitu. Aku pengen lihat progresnya untuk diri aku sendiri. Syukur-syukur bisa sembuh dan akhirnya berbagi cerita sama kalian yang mungkin masih di fase-fase terberat jerawatnya. Well, actually sebenarnya tuh aku udah pernah bikin juga loh my acne story, tapi itu kayak long time ago sebelum aku pakai Vitasit. Ngomong-ngomong soal Vitasit, awal aku mutusin buat pakai Vitasit itu karena aku tuh bener-bener udah capek, udah exhausted sama yang namanya nyoba-nyoba skincare, pergi ke klinik cantikan A, B, C, nggak sembuh-sembuh juga. Terus aku juga pernah tuh nyobain bahan-bahan alami yang kayak jeruk nipis, bawang putih, and so on and so on. It doesn't work at all. Akhirnya aku punya tekad yang kuat nih buat research sendiri gitu ya, nyari tahu soal kesehatan kulit. Sampai waktu itu tuh aku banyak belajar tentang jurnal ilmiah dan chemist all about the acne and healthy skin. But anyway, walaupun istilahnya aku paham nih ya soal penanganan jerawat, bekas jerawat, dan beberapa masalah kulit lainnya, bukan berarti I am an expert ya. Aku bukan seseorang yang certified, bukan dermatologist juga. Lanjut ke cerita aku, di tengah-tengah aku observasi soal jerawat, itu aku ketemu satu jurnal yang ngebahas tentang tretinoin. Di situ ditulis bahwa tretinoin itu bisa mengobati jerawat, mengatasi bekas jerawat, sampai ke anti-aging juga. Terus aku mikir kayak, hah? Masa sih? Ini obat ajaib apa gimana? Terus itu kan aku baca jurnalnya bahasa Inggris ya, dan aku mikir ada nggak ya di Indonesia? Ternyata ada si Vitasit ini merek dagangnya. Jadi memang yang terkenal itu namanya Vitasit, bukan tretinoin. Tapi sebenarnya Vitasit ini tuh kayak brandnya gitu. Dia isinya tuh tretinoin. Presentasinya macam-macam. Ada yang 0,025%, 0,5%, 0,1%. Kebetulan yang aku pakai ini yang 0,025%. Nah, tapi tunggu dulu. Waktu itu pas aku udah ketemu Vitasit, aku nggak langsung lari ke apotek terus langsung beli mbak. Nggak gitu. Tapi aku cari tahu dulu nih soal dia. Ternyata bener kan, dia tuh harus pakai resep dokter. Dan memang di Vitasitnya sendiri di packagingnya tuh ada lambang lingkaran merah kayak gini yang artinya obat keras, which is artinya dia tuh beda sama skincare yang lain yang dijual bebas, tapi dia udah masuk kategori obat. Analoginya gini, kita anggap aja skincare itu adalah suplemen, sementara yang namanya obat yaitu kayak obat batuk, obat panas, obat flu, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kamu sakit batuk, terus kamu pakai suplemen yang gak akan seampuh obat batuk gitu kan. Nah tapi pasti kalau yang namanya obat keras itu juga akan ada side effects-nya. Sebelum aku konsultasi ke dokter SPKK, aku cari tahu dulu nih side effects-nya apa aja sih kalau pakai Vitasit ini. Turns out Vitasit ini memang lumayan parah efek iritasinya kalau misalnya dipakainya dengan cara yang kurang tepat. Efeknya lumayan ngeri juga, bisa merah, gatel, panas, kering sampai yang kelupas gitu. Beda-beda setiap reaksi kulit orang. Kalau kalian mau tahu, aku sempat bikin juga video lengkapnya tips pakai Vitasit supaya nggak iritasi. Cek dulu videonya di sini. Baru deh setelah itu aku memutuskan buat konsultasi ke dokter SPKK. Sempet ada drama juga tuh nyari-nyari dokter SPKK, rekomendasi ini, rekomendasi itu, pasti ada plus minusnya. Apalagi waktu itu pas banget lagi awal-awal pandemi, Agustus 2020. Ada rasa ragu juga gitu loh buat konsultasi ke rumah sakit. Look, ini bukan iklan, bukan endorse sama sekali, tapi waktu itu akhirnya tercetus di pikiran aku, oh iya kan sekarang bisa konsultasi online. Akhirnya aku konsultasi dokter SPKK online via chat, cuman 30.000. Kalau misalnya kalian mau tahu selengkapnya, aku udah pernah buat juga video khususnya tentang pengalaman aku konsultasi online di dokter SPKK. Apa aja yang dibicarain pas konsultasi? Pertama,
kulit aku sanggup nggak pakai sheet retinoid ini kira-kira, karena memang dia tuh cara kerjanya dia kayak maksa kulit kita buat regenerasi jauh lebih cepat dari biasanya. Makanya kan banyak tuh ya orang-orang bilang istilahnya, aduh gue purging nih pakai Vitasit. Ya itu karena memang dia tuh cara kerjanya ngedorong lapisan kulit kamu yang di bawah ke atas. Jadi kalau misalnya kamu ada jerawat di bawah-bawah kulit itu naik semua. Yang kedua, aku diskusiin juga gimana cara pakainya, dan itu setiap orang tuh beda-beda. Kalau aku waktu itu disaranin untuk pakai moisturizer dan sunscreen juga selama pakai Vitasit ini. Terus presentasinya nanti ditentuin juga sama dokternya. Kalau aku so far disuruh pakai yang 0,05% aja karena memang udah efektif untuk di kulit aku. Asal kalian tahu ya, fase-fase terberat aku tuh waktu itu di Agustus 2020 sampai kira-kira November 2020. Di situ tuh bener-bener aku yang tadinya jerawatnya tuh kayak ya parah sih, ada di pipi gitu, udah lumayan kayak mau penuh gitu ya sepipi. Pas purging itu kira-kira 2 kali lipat lah jerawat aku keluar semua. Ini aku bukannya mau nakut-nakutin ya, tapi aku mau bikin kalian lebih siap aja. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian nanti memutuskan untuk pakai Vitasit, abis itu kok jerawatnya makin parah. Ya itu memang salah satu proses yang harus dilewatin, tapi nggak semua orang akan purging kok. Kalau memang ternyata kulit kamu yang bagian dalam itu nggak ada jerawat-jerawat yang harus dikeluarkan, ya bisa jadi nggak purging. Waktu 2 bulan itu rasanya udah mau nyerah karena aku nggak kuat banget lihat muka aku sendiri di kaca. Yang bikin makin tertekan tuh sebenarnya omongan orang. Kenapa jerawatnya kok makin parah jadinya? Udah coba ini belum? Coba deh pakai ini. Aduh, ngeri banget jerawatnya. Loh. Kayaknya kemarin udah membaik, kok hari ini ya jerawat lagi sih? Ya pokoknya omongan-omongan kayak gitu lah kira-kira. Kadang kita gak bisa tuh berhentiin orang-orang ngomong kayak gitu. Pasti akan ada orang-orang yang ngomong kayak gitu, baik sengaja ataupun gak sengaja. Yang harus kita lakuin adalah sebenarnya udah muka tembok aja, tutup mata, tutup telinga, dan percaya kalau jerawat lo tuh akan sembuh one day. Buat yang belum tahu, Vitasit itu kira-kira baru kelihatan hasilnya setelah 3 bulan kita pakai. Itu juga bekas jerawatnya masih ada, belum yang kayak aku sekarang gini ya. Kalian bisa scroll aja deh kira-kira video aku di bulan November tuh jerawat aku progresnya kayak apa. Hai, aku mau sharing nih ke kalian soal sabun yang biasa aku pakai untuk mencerahkan bagian kulit yang cenderung gelap, kayak misalnya underarm atau siku. Skinpedia Brightening Essential Soap ini tuh sabun yang bisa dipakai buat tubuh dan juga wajah. Busanya lembut, teksturnya creamy, dan aromanya tuh fresh banget, kayak lagi berasa di salon atau nggak di spa gitu. Key ingredients itu bahan-bahan alami kayak charcoal powder, olive oil, coconut oil, sunflower oil, dan juga tea tree oil. Makanya selain bisa mencerahkan, dia juga bisa buat ngatasin jerawat. Kalau kalian punya masalah sama body acne atau jerawat punggung, dia ini bisa ngebantu banget karena dia terbukti sebagai effective detoxifying yang bisa ngebersihin pori-pori dan ngangkat sel kulit mati. Terus juga dia itu udah pH balance, jadi nggak perlu khawatir akan bikin kering. Nggak sama sekali, justru dia malah melembabkan banget karena pH-nya sesuai sama kulit. Dan yang paling penting, dia nggak ada efek samping yang bikin ketergantungan. Aku biasa pakai ini 2 kali sehari kalau pas mandi ke seluruh tubuh, tapi difokusin terutama ke bagian-bagian yang kayak siku kayak gini nih. Kalau udah didiemin selama 2 menit, abis itu baru dibilas. Selama pakai sabun ini tuh aku berasa banget efek mencerahkan dan juga melembabkan. Dan yang bikin aku gak mau berpaling dari sabun ini adalah aku sekarang udah gak pernah punya jerawat punggung lagi. If you guys wanna know more about this product, aku link marketplace-nya di description box aku, so please kindly check it out. Yang aku khawatirin sebenarnya waktu itu adalah bekas jerawatnya kira-kira bisa hilang gak ya? Bekas jerawatnya parah gak ya kalau jerawatnya aja sebanyak ini? Karena kalau misalnya kalian mikir lebih susah ngilangin jerawat daripada bekas jerawat, itu salah banget. Bekas jerawat itu 2 kali lipat lebih susah dihilangin. Tapi alhamdulillahnya aku nih sekarang bekas jerawatnya gak begitu parah. Paling cuma merah-merah aja nih di bagian pipi, tapi gak ada yang sampai bopeng kayak gitu. Karena memang waktu pas purging itu kan jerawatnya keluar semua ya. Aku tuh mengusahakan sebisa mungkin untuk gak pencet jerawatnya, supaya gak makin inflamasi dan nantinya bekas jerawatnya makin parah. Setiap ada jerawat paling aku tempelin sama
Acne Plus aja. Ini aku udah jelasin juga nih berkali-kali termasuk di video aku yang cara menghilangkan bekas jerawat. Kalau kalian kepo biaya yang aku keluarin berapa sih dari jerawatan parah sampai bisa sembuh kayak gini. Yang pertama biaya konsultasi online-nya itu 30.000 per konsultasi. Total aku konsultasi tuh kalau nggak salah 3 kali ya seingat aku. Jadi 90.000 tuh ya 30 kali 3. Ditambah Vitasit itu harganya sekitar 30 ribuan gitu. Dan buat dari Agustus 2020 sampai November 2020 itu aku pakai 2 tube. Jadi totalnya 60.000. 90.000 ditambah 60.000, 150.000 saja. Oh sama mungkin ditambah skincare lain yang aku pakai, tapi itu optional kok. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa cek di description box aku atau ke IG story aku ada morning skincare routine. Sudah lengkap sayangku. And now I'm sitting here, aku sangat bersyukur aku tuh nggak keluar uang banyak yang kayak treatment A, treatment B gitu ya. Bisa habis jutaan kali itu ya. Aku sama sekali nggak minta kalian buat ngikutin proses aku atau ngikutin rangkaian skincare aku. Semua itu balik lagi ke pilihan kalian masing-masing, tapi aku mau kalian punya mindset yang kepengen cari tahu terus. Banyakin pengetahuan, jadi kalian gak gampang dibohongin. Dan nantinya kalian bisa bikin keputusan yang tepat. Aku senang banget kalau bisa bantu kalian. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian boleh komen, sebisa mungkin aku akan reply. Terus kalau misalnya ada yang nanya, apakah sampai sekarang ini aku masih pakai Vitasit? Jawabannya masih, tapi frekuensinya aku kurangin. Terutama kalau misalnya aku mau review produk yang ada bahan aktifnya, biasanya aku stop dulu pemakaian Vitasitnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Kalau boleh komen komentar di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye-bye.